Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian akhir semester atau PAS pada mata pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kalau di kurikulum Merdeka disebutnya asesmen sumatif ya. Latihan soal ini terdiri dari 30 butir soal dengan rincian 10 soal pilihan ganda, 5 soal menjodohkan, 5 soal isian singkat, 5 soal benar salah, dan 5 soal pilihan ganda kompleks. Nah, langsung saja yuk kita bahas. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Jenis pesawat sederhana yang ditunjukkan pada gambar tersebut secara berturut-turut adalah, nah, sahabat sains, untuk yang gambar nomor 1 itu adalah gambar gunting. Gunting merupakan jenis pengungkit jenis pertama. Kemudian untuk gambar kedua itu adalah katrol majemuk, di mana dia adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Untuk gambar 3 yaitu roda berporos, sedangkan gambar 4 adalah bidang miring, sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pada saat tangan kita mengangkat beban memenuhi prinsip kerja pesawat sederhana, yaitu yang mana? Nah, jawabannya adalah tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini di mana letak titik pemberi gaya itu berada di antara titik tumpu dan titik beban. Tulang telapak tangan sebagai beban, sendi siku sebagai titik tumpu, dan otot lengan atas sebagai titik tempat pemberi gaya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3. Perhatikan komposisi kemasan makanan berikut. Berdasarkan gambar komposisi makanan di atas yang termasuk pasangan penggunaan zat aditif yang benar adalah, nah kira-kira yang mana nih sahabat sains? Mudah sekali ya, jawabannya adalah yang B, yaitu monosodium glutamat sebagai penyedap rasa. Nah, kalau untuk tartrazin itu adalah bukan pemanis ya, tapi pewarna. Sedangkan aspartam itu bukan pewarna, tapi pemanis, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 4, berikut ini yang tidak termasuk sel-sel darah adalah, nah ini mudah sekali, jawabannya adalah yang D, yaitu plasma darah. Eritrosit itu nama lainnya sel darah merah, leukosit sel darah putih, sedangkan trombosit nama lainnya yaitu keping darah. Sehingga yang bukan termasuk sel darah adalah plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan yang terdapat di darah, jadi dia bukan termasuk sel darah. Nah, mudah kan sahabat sains? Soal nomor 5, organel-organel sel tumbuhan yang tidak dimiliki sel hewan adalah, nah, yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah ada dinding sel, ada klorofil, dan juga vakuola. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu plastida atau klorofil dan dinding sel. Plastida ini adalah tempat terjadinya proses fotosintesis, sehingga dia hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Sedangkan dinding sel ini juga hanya dimiliki oleh tumbuhan dan beberapa organisme bersel satu. Dinding sel ini bersifat kaku sehingga membuat tumbuhan tidak bisa bergerak bebas seperti halnya pada hewan. Soal nomor 6, perhatikan gambar sel di bawah. Nah, sahabat sains, gambar sel ini merupakan gambar sel tumbuhan ya. Bagian yang ditunjukkan oleh tanda U beserta fungsinya adalah, nah kita lihat yang gambar U. U itu merupakan vakuola, di mana vakuola ini fungsinya sebagai tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Proses pergerakan makanan dari kerongkongan hingga lambung tersebut melalui suatu peristiwa yang dinamakan, nah ini namanya adalah gerakan peristaltik, di mana gerakan tersebut adalah gerakan mendorong makanan dari kerongkongan hingga akhirnya dia bisa sampai ke lambung, sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8,
Perhatikan ciri-ciri salah satu komponen penyusun darah berikut ini. Yang pertama, bentuk tidak beraturan. Yang kedua, memiliki inti sel. Yang ketiga, berfungsi membunuh bakteri. Yang keempat, dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Nah, pertanyaannya adalah komponen penyusun darah yang memiliki ciri-ciri tersebut adalah, nah ini mudah sekali ya, kita lihat bahwa fungsinya yaitu membunuh bakteri. Nah, sel darah mana yang berfungsi untuk membunuh bakteri? Jawabannya adalah yang sel darah putih atau nama lainnya adalah leukosit. Sehingga jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9, pasangan nama organ pada sistem pernapasan dan fungsinya yang benar adalah, nah coba kita lihat satu-satu ya jawabannya. Jawaban yang A, bronkiolus berfungsi untuk melembabkan udara. Nah ini kurang tepat ya, bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus, di mana dia hanya tempat percabangan yang menyalurkan antara bronkus menuju ke alveolus, sehingga ini bukan jawabannya. Kemudian yang B, alveolus sebagai tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah ini tepat ya, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang C, hidung berfungsi untuk menjaga suhu udara yang masuk ke paru-paru. Nah ini juga kurang tepat karena yang tepat adalah bukan menjaga suhu udara, melainkan melembabkan suhu udara yang masuk ke paru-paru. Nah, karena di hidung ini ada lendir ya, yang tadi fungsinya untuk melembabkan udara. Kemudian yang trakea, seharusnya dia berfungsi sebagai tempat penyalur udara dari laring menuju ke bronkus. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10, perhatikan gambar sistem ekskresi berikut ini. Nah ini adalah sistem ekskresi pada ginjal ya. Hubungan yang tepat antara bagian yang ditunjuk oleh X. Proses yang terjadi dan hasilnya adalah, nah yang X itu adalah merupakan bagian dari ginjal yang bernama glomerulus. Di sini terjadi proses filtrasi atau penyaringan, di mana hasilnya yaitu berupa urin primer, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Sekarang kita beralih ke tipe soal yang menjodohkan ya sahabat sains. Kita mulai dari soal nomor 1. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi di dalam mulut dibantu oleh enzim petialin, jenis kandungan makanan yang dapat dipecah oleh enzim petialin. Nah, jawabannya yang mana ini kira-kira? Jawabannya adalah yang A, yaitu amilum. Jadi amilum ini ketika dia masuk ke mulut, dia akan dipecah oleh enzim petialin ini. Akan diubah menjadi maltosa. Nah, berarti jawabannya nomor 1 adalah amilum. Soal nomor 2, komponen darah yang berfungsi sebagai pembekuan darah pada saat terjadi luka. Nah, ini mudah sekali ya, jawabannya adalah trombosit. Jadi trombosit ini adalah merupakan salah satu sel darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Jadi ketika tangan kita misalnya lagi kegores pisau, nah si trombosit inilah yang akan menutup luka tersebut, sehingga lukanya akan cepat kering. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang C, yaitu trombosit. Soal nomor 3, proses pencernaan makanan secara fisik menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah ini mudah sekali ya, proses pencernaan itu ada 2, proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Kalau yang mekanik itu nanti makanannya akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Berarti ini nomor 3 jawabannya adalah pencernaan secara mekanik, yaitu yang E. Sedangkan nomor 4 ini proses perubahan susunan molekul dengan bantuan kerja enzim. Nah ini adalah jawabannya yang pencernaan kimiawi. Jadi kalau pencernaan kimiawi ini dia melibatkan enzim. Jadi dia akan merubah susunan dari molekul suatu makanan tersebut. Untuk soal nomor 5, organ penampung urin di luar ginjal. Nah ini mudah sekali ya, sebelum urin dikeluarkan maka dia itu akan ditampung dulu di suatu tempat yang bernama kandung kemih. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah yang B. Tipe soal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu isian singkat. Kita mulai ya dari yang nomor 1. Usus yang berperan dalam proses penyerapan air dan sisa makanan dinamakan. Nah ini mudah sekali, jawabannya adalah usus besar. Jadi sebelum dikeluarkan menjadi feses atau tinja, si makanan ini akan diserap dulu airnya oleh usus besar, sehingga nanti
akan dikeluarkan berupa feses. Apabila dia kelebihan air, maka dia akan menyebabkan diare. Sedangkan apabila dia kekurangan air, maka akan menyebabkan fesesnya menjadi keras atau yang biasa kita sebut dengan istilah sembelit. Soal nomor 2. Aku merupakan salah satu jenis pembuluh darah. Aku memiliki ciri-ciri dinding pembuluh darah tebal, kuat, dan elastis. Aliran darah berasal dari jantung, denyut terasa, dan bila ada luka, darah akan memancar keluar. Siapakah aku? Nah, ini mudah ya, karena sudah ada banyak clue yang disebutkan tadi. Jadi jawabannya adalah pembuluh darah nadi atau arteri. Soal nomor 3, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh sel-sel dan darah dikeluarkan oleh tubuh bersama urin, keringat, dan pernapasan. Proses pengeluaran ini disebut, nah ini mudah sekali, yaitu namanya adalah ekskresi. Ekskresi ini merupakan pengeluaran zat sisa tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi daripada nanti jadi racun di tubuh, maka tubuh ini punya suatu mekanisme, yaitu dia akan mengeluarkan zat-zat yang sudah tidak berguna yang disebut dengan ekskresi. Soal nomor 4. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Organ ekskresi yang berfungsi menetralkan racun dalam tubuh adalah, nah ini mudah sekali jawabannya, yaitu hati. Kalau ginjal itu dia fungsinya untuk mengeluarkan urin ya. Kalau kulit dia mengeluarkan keringat. Kalau paru-paru dia fungsinya untuk mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Soal nomor 5. Istilah dari katup pada ujung faring yang berfungsi untuk menutup dan membuka saluran menuju batang tenggorokan disebut, nah ini namanya katup epiglotis. Kalian tentu masih ingat kan, katup epiglotis ini merupakan katup percabangan antara kerongkongan dan juga tenggorokan. Dimana kalau semisal kita sedang makan, nah maka tenggorokan akan menutup sehingga makanan akan masuk ke kerongkongan. Sedangkan saat kita sedang bernafas, maka katup epiglotis ini dia akan menutup ke bagian kerongkongan sehingga nanti udaranya akan masuk ke tenggorokan sehingga tidak akan bercampur. Tapi beda halnya kalau kalian makan sambil berbicara, nah itu bisa jadi kemungkinan kalian akan tersedak. Tersedak itu adalah proses di mana makanan yang seharusnya dia masuk ke kerongkongan, dia justru masuk ke tenggorokan atau saluran napas sehingga membuat kalian tersedak. Nah, makanya dianjurkan kalau makan itu tidak sambil berbicara. Tipe soal yang selanjutnya yaitu benar atau salah. Jadi ada pernyataan, nanti kalian disuruh untuk memilih apakah pernyataan tersebut pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah. Kita mulai ya dari yang nomor 1. Perhatikan data resep makanan di bawah ini. Nah ini ada banyak ya, ada telur ayam, cabai rawit, garam, tahu, MSG, dan minyak goreng. Nah pertanyaannya adalah berdasarkan data resep di atas, monosodium glutamat atau MSG merupakan zat aditif alami. Nah ini kira-kira pernyataan yang benar atau salah? Nah jawabannya adalah salah, karena MSG ini merupakan dia zat aditif buatan, yaitu untuk penyedap rasa. Sehingga nomor 1 jawabannya adalah salah. Soal nomor 2. Membran plasma berfungsi melindungi isi sel dan mengatur keluar masuknya zat. Nah, ini adalah pernyataan yang benar ya. Soal nomor 3. Setelah melalui lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, ini benar ya. Urutan masuk makanan pada sistem pencernaan yaitu adalah pertama-tama makanan masuk melalui mulut, kemudian dia menuju ke kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, dia akan masuk ke lambung. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Kemudian masuk ke usus besar, kemudian rektum, dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Sehingga nomor 3 benar ya, dari lambung dia akan menuju ke usus halus. Soal nomor 4, eritrosit merupakan komponen terbesar penyusun darah. Nah ini merupakan pernyataan yang salah. Kalian tentu masih ingat kan, komponen darah itu ada 4, yaitu ada plasma darah, eritrosit,
leukosit, dan trombosit. Nah, komponen yang terbesar itu bukan eritrosit, melainkan plasma darah atau cairan darah. Sehingga nomor 4 adalah pernyataan yang salah. Soal nomor 5. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antara otot kerongkongan, otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Nah, ini merupakan pernyataan yang salah ya. Pada saat mekanisme pernapasan tidak melibatkan adanya kerjasama oleh otot kerongkongan, sehingga ini adalah pernyataan yang salah. Jadi hanya melibatkan otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan juga diafragma. Tipe soal terakhir yaitu pilihan ganda kompleks. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah, nah ini pilihan ganda kompleks itu jawabannya lebih dari 1. Jadi kita lihat satu-satu ya jawabannya. Yang pertama, A, termasuk jenis pesawat sederhana bidang miring. Nah ini benar ya. Dia termasuk bidang miring. Kemudian B, termasuk jenis pesawat sederhana pengukit. Nah ini kurang tepat. Kemudian keuntungan mekanis pada pesawat sederhana. Nah kalian tentu masih ingat kan, untuk mencari keuntungan mekanis pada bidang miring rumusnya adalah L dibagi H, di mana L itu merupakan panjang bidang miring, sedangkan H-nya itu merupakan ketinggiannya. Sehingga dapat kita cari panjang bidang miringnya yaitu 5 meter. Nah untuk ketinggiannya ini masih dalam bentuk senti, kita ubah dulu ke dalam meter. Sehingga 100 senti diubah ke meter adalah jadinya 1 meter. Sehingga dapat kita masukkan angkanya yaitu 5 dibagi 1. Jawabannya adalah 5, sehingga keuntungan mekanis pada pesawat sederhana tersebut yaitu sebesar 5. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A dan C. Bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan fungsi dari protein adalah, nah kita coba ya. Yang A, membangun jaringan baru. Nah ini ya fungsi protein. Kemudian penghasil kalori terbesar, ini bukan ya, karena penghasil kalori terbesar adalah fungsi dari karbohidrat. Kemudian yang C, mengganti sel-sel yang rusak, ini juga tepat. Dan yang D, mempertahankan keseimbangan suhu tubuh, ini kurang tepat. Jadi jawabannya nomor 2 adalah yang A dan C. Soal nomor 3, pernyataan berikut yang benar mengenai pewarna alami beserta penggunaannya yaitu, nah yang mana ini? Coba yang A ya. Sunset yellow digunakan sebagai pewarna kuning. Nah kata kuncinya yaitu pewarna alami ya. Yang A ini kurang tepat karena sunset yellow ini merupakan pewarna buatan. Kemudian yang B, kunyit digunakan sebagai pewarna kuning. Nah ini tepat ya. Kunyit itu merupakan jenis pewarna alami. Kemudian tartrazin digunakan sebagai pewarna kuning. Nah ini juga kurang tepat karena tartrazin ini adalah salah satu jenis pewarna buatan. Kemudian yang G, daun pandan digunakan sebagai pewarna hijau. Nah ini juga tepat karena daun pandan merupakan salah satu jenis pewarna alami. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah yang B dan D. Soal nomor 4, pernyataan yang benar mengenai keterkaitan antara jaringan, organ, dan sistem organ yang paling tepat adalah yang A, organ merupakan sekelompok sel yang sejenis. Nah ini kurang tepat. Yang B, jaringan merupakan sekelompok sel-sel yang sejenis. Nah benar ini ya, karena kumpulan dari sel-sel dia akan membentuk jaringan. Kemudian yang C, organ merupakan sekelompok jaringan yang bersatu dan bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Nah ini juga benar ya. Jadi kumpulan dari jaringan-jaringan yang dia memiliki fungsi yang sama tertentu, dia akan membentuk suatu organ. Nah kemudian yang D, sistem organ merupakan gabungan dari beberapa organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam kehidupan. Nah ini juga tepat ya. Jadi semisal pada sistem organ pencernaan. Nah, dia akan terdiri dari gabungan-gabungan dari organ-organ pencernaan. Ada lambung, usus, kerongkongan, dan lain-lain. Dia akan membentuk sistem organ pencernaan. Nah, seperti itu ya sahabat sains. Sehingga nomor 4 jawaban yang tepat adalah yang B, C, dan D. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 memiliki ciri-ciri. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bagian nomor 4 ini merupakan
pembuluh darah arteri, tepatnya pada arteri aorta, di mana merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot, yang dia berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sehingga ciri-ciri yang tepat yaitu yang A, dindingnya tebal. Ini tepat ya, karena dia berfungsi untuk memompa darah, sehingga dia harus punya struktur yang tebal. Kemudian berdinding tipis, ini kurang tepat. Kemudian yang C, denyutnya terasa, ini juga tepat ya. Dan kemudian yang D, jika terluka darah akan memancar. Ini juga tepat karena pada pembuluh darah arteri ini dia mengandung banyak oksigen, sehingga ketika dia terluka darahnya akan memancar. Dan nomor 5 jawabannya adalah yang A, C, dan D. Sahabat sains, demikianlah pembahasan kita mengenai latihan soal penilaian akhir semester atau PAS. Semoga dapat membantu kalian untuk belajar di rumah ya, sebagai bahan persiapan PAS nanti. Tetap semangat belajar ya sahabat sains, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan nantinya, khususnya pada mata pelajaran IPA. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat ke banyak orang. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye-bye.